愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。兄师姐，请坐。感恩上人开示，selamat pagi師兄师姐，感恩kepada tim Sin Fasyang yang sudah mempersiapkan materi pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa, silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘。我天天都是在祈祷。我的祈祷呢，就是净化人心，祥和社会，天下无灾难。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia bebas bencana. Saya akan bacakan dulu intisari materi hari ini. Bab 1, pendahuluan episode 135. Fokus dan giat bersemangat untuk sehati dengan Buddha. Next. Shin Fasyang Sutra Terata episode 135.
Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 pendahuluan adalah tempat berteduh yang tenang, tentram, dan bahagia bagi semua makhluk. Adalah tempat meminta pertolongan, perlindungan, dan bersandar bagi semua makhluk. Adalah guru pembimbing agung bagi semua makhluk dimanapun berada. Berlaku sebagai mata bagi yang tidak mampu melihat. Berlaku sebagai telinga, hidung, atau lidah bagi yang tuli, tiada hidung, atau bisu. Jadi membuat yang cacat indera menjadi lengkap indera. Next. Tujuan dari belajar ajaran Buddha adalah untuk mencerahkan diri sendiri dan orang lain, membimbing diri sendiri dan orang lain. Pada Sutra Makna Tanpa Batas juga berkata demikian. Dalam membina diri, kita harus memiliki sifat tersadarkan untuk membangkitkan welas asih tak terhingga di dalam diri sendiri. Potensi dari welas asih tanpa batas adalah menolong para makhluk yang menderita, menjadi mitra bajik dan guru tak diundang bagi semua makhluk. Semua tempat yang kita tuju dapat membuat semua makhluk memperoleh sukacita, rasa tenang, tentram, dan bahagia. Sehingga kita merupakan tempat meminta pertolongan, perlindungan, dan bersandar bagi semua makhluk. Inilah yang harus kita miliki dalam membina diri. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Kita perlu merekrut banyak bodhisattva di dunia. Next. Intisari nomor 2. Ketika makhluk hidup tersesat, satu niat bisa membuat mereka menyimpang. Jadi itulah kita harus menjadi guru pembimbing agung bagi semua makhluk dimanapun berada. Harus terus-menerus membabarkan Dharma, terus-menerus terjun ke tengah orang banyak untuk membimbing para makhluk. Kita harus membimbing makhluk yang arahnya sudah menyimpang. Kita luruskan, kita membimbing dengan pandangan dan arah yang jelas. Kita berlaku sebagai mata bagi yang tidak mampu melihat. Ketika Buddha memberikan pengajaran, kita harus memasuki dan memahami. Batin kita harus benar-benar memasuki kebenaran sejati dari Buddha. Kita harus menggunakan pandangan benar, pengetahuan benar, perhatian benar, dan ajaran benar untuk membimbing orang lain agar mereka dapat meluruskan cara pandang dan pola pikirnya ke arah yang benar. Kita harus menjadi telinga, hidung, dan lidah bagi mereka yang tuli, cacat, atau bisu, serta membantu mereka yang kekurangan indera agar menjadi lengkap. Naskah Sutra. Selama 60 kalpa kecil, badan dan batin yang tidak tergerakkan mendengarkan pembabaran dari Buddha seakan hanya selama waktu sekali makan. Pada ketika itu di dalam persamuhan, tiada seorang pun yang merasa lelah pada tubuh ataupun batin. Intisari nomor 3. Sebelumnya dalam Sutra Teratai, Buddha Chandra Surya Pradipa
Sejak memulai di tempat persamuan tersebut, telah berada dalam kondisi tubuh dan batin yang tidak tergoyahkan selama 60 kalpa kecil. Memancarkan cahaya dan menampakkan citra agung di tempat tersebut. Kita sudah memahami bahwa bukan hanya tubuh dan batin Buddha yang tidak tergoyahkan, tetapi para hadirin juga sama. Tubuh dan batin mereka juga tidak bergerak. Demikianlah keagungan persamuhan Dharma itu, sehingga disebutkan pada ketiga itu, di dalam persamuhan, tiada seorang pun yang merasa lelah pada tubuh ataupun batin. Semua orang berpikir, Buddha Chandra Surya Pradipa begitu hikmat dan penuh kesungguhan. Beliau pasti akan membabarkan Dharma Agung. Oleh karena itu, tubuh dan batin mereka tetap tidak tergoyahkan. Waktu yang berlalu seakan hanya selama waktu sekali makan. Ini menunjukkan di saat itu para hadirin berkeinginan mendengar Dharma. Naskah Sutra Buddha Chandra Surya Pradipa pada penghujung daripada 60 kalpa kecil sehabis membabarkan sutra ini. Sehabis membabarkan sutra ini, seketika itu juga di tengah persamuhan dari Brahmana, Mara, Sramana, Dewa, manusia, dan Asura mengumumkan perkataan ini. Tathagata, pada hari ini, tengah malam nanti, akan memasuki nirwana tanpa sisa. Intisari nomor 4. Sehabis membabarkan sutra ini merujuk kepada sutra teratai. Di tempat itu Buddha mengajar harapan mendasarnya. Sutra teratai tanpa diucapkan. Atribut sejati dari prinsip kebenaran, yaitu dalam tenang, tetap diam, membangkitkan niat pikiran semua orang untuk mengejar batin pencerahan sempurna yang tiada tara, batin para makhluk dan batin Buddha yang selaras. Setelah membabarkan sutra teratai, mulai demikian mengatakannya kepada para makhluk Tathagata. Pada hari ini, tengah malam nanti, akan memasuki nirwana tanpa sisa. Prinsip kebenaran memasuki nirwana tanpa sisa sangat mendalam. Bukan berarti akan meninggal. Harus ada cahaya yang murni dan jernih ada pada batin kita. Kita mempelajari ajaran Buddha, benar-benar belajar supaya meningkatkan jiwa kebijaksanaan kita. Ada manfaat menuntun dalam kehidupan para makhluk. Dengan demikian, jasmani dan batin kita senantiasa berada dalam lingkungan yang hening dan bisa menyatu dengan hati Buddha. Oleh karena itu, kita semua harus senantiasa lebih bersungguh hati. Ya, kanan. Oke, kita masuk ke sesi sharing. Silakan, Sesang Sece. Oh, ini ada PPT dari Sesang Janor ya. Silakan.
感恩上人开示呀，早安师兄师姐semuanya. Suara saya ada kedengaran ya, Sư Siung? Kedengaran, Suje. Ya, kangen juga ya, Sư Siung moderator ya. Hari ini kita akan sharing ya. Tapi hari ini sharing saya ada berduet ya, berduet dengan Ade Sư Siung. Jadi pertama-tama saya persilakan dulu Ade Sư Siung untuk sharing. Kangen. Ade Sư Siung. Ade Sư Siung, Oke. persilakan. Maaf Sece, sepertinya belum nampak ya. Ada nggak ya? Kok nggak ada nama Ade ya? Coba Sư Chị tolong telepon ya. Iya, ya. Apa Sư Siung moderator coba yang lain dulu sharing boleh? Kita pending dulu ya. Kita cari Ade Sư Siung. Sorry ya Sư Siung Sư Chị. Ya, Susun Suje, kalau ada yang mau sharing, silakan. Tadi di dalam intisari ada disebutkan bahwa kita menjadi mata bagi yang tidak bisa melihat, ya. Kita menjadi mata bagi yang buta, menjadi telinga bagi yang tuli, ya, menjadi lidah dan mulut, ya. Kira-kira seperti apa maksudnya Sesyong Seje? Mungkin ada yang mau sharing, silakan. Ya, Seje Gunawati, selamat pagi. Oke, Sư兄师姐早安。Sorry ya, Sư兄师姐. Tadi pagi tadi nggak bisa buka video dan suaranya itu. Ya, silakan. Saya Sesyong, lanjutkan aja sharingnya ya. ya, silakan Sesyong Ate. Ya, Bisa dimulai. Tadi nggak bisa dibuka. Ya. Sorry. Oke, karena ya, Jen师姐 telah memberi kesempatan untuk sharing pagi ini ya. Kangen kepada host ya, Jokian 师兄ya. Ya, kanan Sesyong. 感恩上人开示，感恩semua tim Simpatiang yang aktif dalam kegiatan Simpatiang ini ya. Oke, saya lanjut aja ya. Dari sharing pagi ini, oke. Bentar ya. Oke, ya saya mulai saja. Naskah sutra dalam episode 134 adalah selama 60 kalpa kecil tidak bangkit dari tempat duduknya, para pendengar dalam persamuan juga duduk di tempat itu selama 60 kalpa kecil dengan badan dan batin yang tidak tergerakkan. Mendengarkan pembabaran dari Buddha seakan hanya selama waktu sekali makan. Pada ketika itu, di dalam persamuan tiada seorang pun yang merasa lelah pada tubuh ataupun batin. Oke, next ya. 60 kalpa kecil adalah merujuk pada jangka waktu yang sangat panjang. Kalpa, kalau diterjemahkan, artinya adalah waktu yang panjang. Sekarang kita mari nonton satu video ya, agar kita dapat memahami panjangnya waktu yang dimaksudkan dengan kalpa itu. Host, bisa tolong bantu ya untuk putarkan videonya, Kangen. Nggak ada suaranya ya? 过程表示一段极长的时间。
诸经论中又有小节、中节、大节之名目。若以人寿比喻，从10岁算起，每经过100年增加1岁，一直增加到84000岁，如此是一增节。再从人寿84000岁起，每经过100年减少1岁，连续减到10岁，则称为一减节。一增节、一减节合为一小节。换算下来，一小节等于16798000年，一中节有20小节，一大节有4中节，即13.4384万年。Ya, oke, karena haus ya. Oke, kita lanjut ya. Next slide ya. Next ya, yang ada gambar itu. Ya, oke, karena haus ya. Oke, kalpa juga dibedakan besar dan kecil. Terdiri dari kalpa besar, kalpa menengah, dan kalpa kecil. Satu periode waktu penambahan dan pengurangan usia disebut sebagai satu kalpa kecil. Disebut, ya, satu kalpa kecil itu ya. Oke, jadi seperti penjelasan tadi ya. Ada sutra menyebutkan usia manusia yang paling panjang adalah 84.000 tahun. Ini adalah batas usia manusia yang terpanjang dari usia 84.000 tahun. Setiap 100 tahun, usia manusia akan berkurang setahun. Pengurangan ini akan terus berlanjut sampai usia manusia cuma tersisa 10 tahun saja. Usia 10 tahun adalah batas usia manusia yang terpendek. Kemudian, dari usia 10 tahun ini, setiap 100 tahun usia manusia akan bertambah 1 tahun. Penambahan ini akan terus berlanjut sampai usia manusia mencapai 84.000 tahun. Periode waktu selama penambahan dan pengurangan inilah disebut sebagai satu kalpa kecil. Satu kalpa kecil bila dihitung maka satu kalpa kecil adalah ya 16.798.000 tahun. Itulah gambarannya. Jadi satu kalpa menengah adalah sama dengan 20 kalpa kecil. Kalau ditotalkan ya adalah setara dengan 235.960.000 tahun. Satu kalpa besar adalah sama dengan 4 kalpa menengah atau 80 kalpa kecil. Kalau ditotalkan adalah setara dengan 1.344.000.000 tahun. Itulah gambarannya. Jadi dari video tadi ya kita tahu ya, kalau kalpa itu adalah jangka waktu yang sangat panjang. Oke, next ya. Ya, kan selanjutnya kita akan lihat lagi ya, di episode 134 yang sebelumnya ada menjelaskan Buddha Chandra Surya Pradipa demi Bodhisattva Varaprabha membabarkan sutra teratai. Berapa lama Buddha membabarkannya? Selama 60 kalpa kecil lamanya. Begitu lama dibabarkan. Apakah semua orang tahu kalau di tempat itu selain ada Bodhisattva Varaprabha, masih ada banyak sekali orang hadir di sana mendengarkannya. Biarpun dibabarkan sebegitu lamanya, akan tetapi tiada satu pun di antara hadirin yang merasa lelah atau lesu. Jadi dikatakan pada ketika itu di dalam persamuan tiada seorang pun yang merasa lelah pada tubuh ataupun batin. Ini menunjukkan bahwa semua orang pada dasarnya adalah sangat giat mencari kemajuan. Sama seperti kita, kalau kita setelah mendengarkan Dharma, merasa sangat sukacita dalam Dharma, merasa sangat bermanfaat, kita akan merasa kalau waktu berlalu sangat cepat. Oke, next ya. Kan ya. Di sutra ini ada disebutkan ya, saya singkat aja, dengan badan dan batin yang tidak tergerakkan mendengarkan pembabaran dari Buddha seakan hanya selama waktu sekali makan.
Di sini disebutkan ya, seakan hanya selama waktu sekali makan. Artinya hanya memerlukan waktu selama sekali makan saja. Jadi kalau diperhitungkan ya kurang lebih 20-30 menit. Kalau batin penuh sukacita, kondisi batin tidak tercemar, tenang dan hening, maka akan terasa waktu berlalu dengan sangat singkat. Seakan hanya selama waktu sekali makan, kita mendengarkan Dharma, pikiran bukan-bukan tidak bisa masuk. Batin kita sangat fokus dan sangat giat. Maka waktu akan terasa kok begitu cepat berlalu saja. Ya. Selama pembabaran Dharma, tidak merasa kantuk, juga tidak merasa lelah. Tidak pernah ada pikiran demikian. Ini menunjukkan kalau tekad kita untuk mencari Dharma adalah sangat mendalam dan sangat serius. Ya, oke, next ya. Ya, oke. Jadi waktu dari yang sangat pendek, Master menyebutkan dalam ceramahnya sebagai satu jentik jari. Ya, itanzi. Satu jentikan jari setara dengan 60 kilasan pikiran. Ya, dalam bahasa Sanskrit disebut sana ya. Sedangkan yang sangat panjang disebut kalpa. Ada next slide-nya, Sim? Oh, bukan. Oke, kembali aja. Ya. Kembali ke slide tadi kan. Ya. Kita sering mendengar dalam ceramah Master dan kitab sutra penyebutan unit waktu antara lain ichana, isunjian, itanzi, ixuyu. Semuanya menggambarkan jangka waktu yang sangat singkat, sangat pendek. Di dalam ajaran Buddha, unit terkecil dalam waktu bukanlah detik yang sangat kita kenal ya, melainkan ada cana yang setara dengan kecepatan dari sekilas pikiran kita. Dalam kitab aturan kedisiplinan Sangha yang bernama Mohe Senchili ya, Maha Sangha kita, Vinaya, dan ada diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin oleh Buddha Badra pada tahun Masehi 405. Buddha Badra adalah seorang biksu dari India. Ada terjemahannya dalam bahasa Mandarin, terdapat penjelasan mengenai jangka waktu adalah berikut. Ya, mengenai satu sana, yaitu adalah sesaat atau seketika. Kalau dikonversikan ke detik adalah 0,18 detik. Ichana, yaitu sekejap mata, itu setara dengan 0,36 detik. Itanzi dalam bahasa Inggris ya ada akata, acata, ya satu detik jari itu sama dengan 7,2 detik. Satu si atau dalam bahasa Sanskrit adalah satu muhurta, yaitu 0,8 jam. Itu sama dengan 48 menit. Ini sebetulnya berasal dari masa India kuno dulu dan juga merupakan istilah dalam ajaran Buddha. Ya, jadi dunia batin Buddha adalah berbeda dengan makhluk awam. Dalam dunia batin Buddha, waktu yang sangat pendek dapat direntangkan sampai sangat panjang. Sedangkan bagi makhluk awam seperti kita, ketika sekilas niat bajik muncul, tekad yang sesaat, merasakan kalau itu adalah hal yang sangat baik. Dan kita juga ingin bersumbangsi, ingin berbuat. Akan tetapi tekad ini, apakah dapat kita genggam terus? Kadangkala kita berbuat kebajikan dan menemukan kesulitan, kita lalu ingin menyerah saja atau kehilangan tekad pembinaan diri. Jadi, niat baik yang muncul dalam sekilas pikiran dengan segera akan surut. Sebaliknya, kalau kita mampu mengatasi kesulitan, kita mampu mempertahankan sekilas pikiran ini, terus mempertahankan untuk waktu yang lama, itu seperti yang disebut Master, menggenggam momen yang ada sekarang, ya, dan juga mempertahankan untuk selama-lamanya. Pawo tangxia henci cana, biasa yang disebutkan Master dalam ceramahnya. Jadi ini memungkinkan sekilas pikiran ini dapat terus berkelanjutan, bukan saja dalam kehidupan ini, namun
dari kehidupan akan berlanjut terus. Ya, Sesiung Sejie. Jadi untuk sharing pagi saya hari ini sampai sini aja, saya serahkan kembali kepada Cincin Sejie. Kangen semua. Ya. Ya, kangen kepada adik Sesiung ya. Sesiung Sejie, saya sambung ke slide ke berikutnya ya. Seperti yang kita ketahui, ikrar itu dari orang awam ataupun ikrar daripada orang suci, setelah dibangkitkan itu akan ada perbedaan yang sangat besar. Ikrar dari orang suci itu begitu dibangkitkan, dia tidak akan tergoyahkan lagi dalam masa yang tak terhingga. Seperti yang sering dikatakan Master Shou Zi Bu Dong Yi Bai Quan Jie. Nah, tadi Jie sudah dijelaskan oleh Adik Sesiung ya. Jadi ikrar ini yang paling terkenal di antara semua bodhisattva seperti yang kita ketahui itu adalah bodhisattva Siti Garba atau kita biasa sebut dengan Tisang Wang Pusa. Bodhisattva Siti Garba ini dalam masa-masa kehidupan lampaunya itu ada suatu saat dia masih menjadi putra daripada seorang sesepuh. Dia melihat keagungan daripada sosok Buddha. Maka lalu dia membangkitkan ikrar agung demikian. Aku semenjak sekarang hingga kalpa tak terhitung mendatang. Demi para makhluk berdosa yang menderita di dalam 6 alam kelahiran akan menggunakan banyak metode terampil yang berbeda-beda untuk membuat mereka terbebas semuanya. Sebelum aku sendiri mencapai kebuddhaan. Jadi sebelum beliau mencapai kebuddhaan, dia akan membuat yang berdosa, yang menderita di dalam 6 alam kelahiran ini, dia akan menggunakan metode yang terampil yang sebanyak-banyaknya yang berbeda-beda untuk membuat mereka terbebas semuanya. Jadi ini adalah ikrar daripada Bodhisattva Siti Garba pada kehidupan lampaunya. Lalu kemudian ada lagi. Pernah sekali lagi ketika terlahir sebagai putri Brahmana, dia juga membangkitkan ikrar agung. Dia membangkitkan ikrar agung untuk menyelamatkan ibunya. Aku berikrar sampai akhir daripada kalpa-kalpa mendatang, demi para makhluk berdosa yang menderita, akan menggunakan banyak sekali metode ya untuk membimbing mereka. Lalu ketika dia terlahir sebagai seorang raja kecil, dia pun berikrar, jika aku tidak mampu terlebih dahulu menyelamatkan para makhluk berdosa yang menderita, maka memungkinkan mereka mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Lalu saya akan bimbing mereka sampai mencapai kebodian. Aku sampai akhir pun tidak akan bertekad untuk mencapai kebuddhaan. Jadi dia tidak tega melihat para makhluk menderita, makanya membangkitkan ikrar agung. Pada satu kehidupan lagi, dia terlahir sebagai putri Jotenara. Demi ibunya, dia pun berikrar untuk menuntut dan membebaskan para makhluk berdosa yang menderita. Para makhluk dalam alam sengsara memungkinkan mereka untuk keluar dari alam neraka, alam binatang ataupun alam setan kerapahan. Sampai mereka semuanya mencapai kebuddhaan, barulah dirinya sendiri dia akan mencapai pencerahan sempurna. Ini adalah ikrar tiada banding yang dibangkitkannya demi membalas budi luhur dari ibunya. Ikrar agung yang paling kita kenal dan menggugah hati daripada Bodhisattva Siti Garba ini adalah yang paling terkenal ya, Sesiung Sejie adalah apa? Selama neraka belum kosong, aku bertekad tidak akan mencapai kebuddhaan. Setelah semua makhluk terselamatkan semua, barulah aku mencapai kebodian ya. Di bu kong si bu chen fo. Kalau zhongshen tu jin fang zhen puti. Nah, ini adalah ikrar yang paling terkenal daripada Bodhisattva Siti Garba. Jadi setiap ikrar yang dibangkitkannya itu adalah demi para makhluk
Jadi kita seharusnya mengingat dengan penuh perasaan terima kasih dan menghormati Bodhisattva Siti Garba. Nah, selanjutnya ya, mari kita lihat lagi, arahkan lagi pandangan kita kepada Master. Ketika Master bersarana pada Master Xing Yun, Insun Taosi ya, kakek guru ini memberikan pesan kepadanya. Berbuat demi ajaran Buddha dan semua makhluk. Jadi, Wei Fo Jiao, Wei Zhongsen. Bagi insan suci, 6 kata-kata ini sudah sangat tidak asing lagi bagi kita. Hampir ya, pada ceramah-ceramah Master, ya, pada sharing sesiung suci semua. Ini semua sering kita dengar. Sepatah kata yang demikian pendek membuat Master itu yang pada saat itu membangkitkan satu pikiran. Jadi sesudah Master Insun ya mengatakan Wei Fo Jiao Wei Zhong Shen, apa yang terbesit di dalam niat pikiran Master? Wo Yan Yi, saya bersedia. Kata-kata ini mungkin dari tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, waktu saya juga ada pulang ke Taiwan, ini sudah menjadi kata-kata yang terucap daripada setiap insan suci. Sering kita ditanyakan ya, waktu kepengurusan atau waktu kita menghadapi menghadiri setiap kegiatan dan sebagainya. Kata-kata ini tiba-tiba muncul ya, sesiung suci. Wo Yan Yi sering kita disebutkan. Apakah bersedia? Kita mesti menjawab Wo Yan Yi. Rupanya kata-kata ini adalah kata-kata daripada pikiran Master pada saat itu. Sewaktu Insun Taosi ya, sewaktu mungkin sesiung suci juga sudah mendengar ceritanya ya, bagaimana sulitnya Master pada saat itu ya, waktu beliau ingin menjadi biksuni. Nah, ingin menjadi biksuni rupanya mau masuk ke dalam tempat ya, menjadi calon biksuni itu sebenarnya mesti mau dibimbing dulu, disaringkan dulu sila-sila apa yang perlu dijalankan dan sebagainya. Nah, mungkin pada saat itu beliau tidak tahu bahwasannya kalau ingin mendaftarkan menjadi calon biksuni dan masuk ke dalam ruangan itu mesti ada satu guru pembimbing ataupun guru yang dia kui ya, barusan boleh. Jadi ada guru pembimbing, ada guru kui-nya, bersarananya ada guru bersana baru boleh masuk ke dalam ruangan itu. Rupanya Master pada saat itu dia tidak mengerti dan dia tidak ada guru pembimbing. Nah, kemudian ada satu jodoh ya. Jadi sesudah beliau agak kecewa ya, memang mungkin peraturan seperti itu mesti ditaati. Kemudian beliau yang dari Hualien ke Taipei untuk menghadiri ya, karena mereka sudah bertekad ingin menjadi biksuni. Jadi dia mesti mau kayak kita bilang mengikuti pelatihan ya, mengikuti pelatihan. Jadi dia tidak boleh masuk ke dalam ruangan tersebut. Akhirnya dia merasakan jodoh belum kesampaian dan kemudian dia akan pulang balik ke Hualien. Nah, kemudian pada waktu dia sebelum pulang ke Hualien itu dia terpikir mau membeli buku. Nah, membeli buku Taisi ya. Jadi membeli satu set buku Taisi itu untuk dibawa pulang ke Hualien untuk mungkin dibacakan. Nah, pada saat itu dia ke satu auditorium yang dibangun oleh Insun Taosi. Saya lupa ya namanya apa gitu. Jadi ke auditorium tersebut dan kemudian di sana beliau bertemu dengan Insun Taosi. Nah, Insun Taosi tapi yang terkenal tidak sembarang mengambil murid ya, Lalu Master atas bantuan daripada teman baiknya itu coba memohon kepada Insun Taosi apakah bisa saat itu dia minta menjadi muridnya. Jadi dia menjadi ada guru sarananya. Jadi pada saat itu rupanya Insun Taosi merasa berjodoh ya, merasa iba ya melihat Master kenapa tidak bisa masuk ke dalam ruangan tersebut ya, ruangan untuk pelatihan mereka menjadi biksuni. Nah, akhirnya Insun Taosi menerima dia menjadi muridnya pada saat itu. Jadi mungkin jodoh sudah kesampaian. Nah, pada saat itu
Insun Tao Se memberikan 6 kata kepada master, yaitu Wei Fo Jiao, Wei Zhong Shen. Jadi dia berpesan kepada master, kamu dan saya ini mungkin ada jodoh. Jadi semoga ya menjadi murid saya, dan saya mengatakan kepada Anda bahwasannya untuk selanjutnya harus ingat demi agama Buddha dan demi para makhluk. Jadi Wei Fo Jiao, Wei Zhong Shen. Sewaktu mengatakan kata tersebut, di dalam niat pikiran master pada saat itu adalah Wo Yin Yi, saya bersedia. Langsung master tanpa pikir panjang. Nah, jadi apa ya mungkin kita mendengar daripada ceramah master ini ya, mungkin kita lebih bisa meresap lagi apa kejadian pada saat itu. Apa manfaatnya ataupun apa pentingnya kata-kata ini bagi master. Jadi kita selanjutnya akan melihat video berikut ini. 想到了50多年前呐、我皈依我师父给我的为佛教、为众生。是啊，这样的几句话还在我的耳边里，天天。我的师父说：“你我师徒有特殊的因缘，从此以后你要为佛教、为众生。”短短的6个字啊，让我一辈子这么多年快半百了哈，特别50年了，还没有做完。 为佛教、为众生，是正言上人开创慈济世界的原点，也是生生世世的坚持。 Ya, perkataan sang dan ya. Nah, Sesiung Seje pada saat itu sepatah kata saya bersedia, Wo Yin Yi di dalam batin. Master lalu menggenggam momen saat itu juga. Master mengatakan bahwasannya niat pikiran yang muncul pada saat itu segera diukirnya di dalam batin dan terus dilanjutkan hingga sekarang ini. Video tadi 50 tahun Sesiung Seje. Seperti kita ketahui ya, tahun ini sudah 60 tahun. Jadi terus dilanjutkan sampai pada 60 tahun. Meskipun jalannya sangat bersusah payah, akan tetapi Master menekankan selalu bahwasannya dia tidak pernah menyesal mengucapkan kata itu. Dan dia melakukannya sampai 60 tahun sampai sekarang ini. Jadi tadi kita sudah melihat pada diri Master. Sekarang ayo kita sama-sama coba ya, kita pikirkan dulu. Kita melihat dulu pada diri kita sendiri. Ketika Master memberikan pesan agar menjadikan batin Buddha sebagai batin sendiri dan tekad Master sebagai tekad sendiri, yaitu Fo Xin Si Zi. Mungkin Sesiung Seje sudah banyak yang tahu ya, sewaktu kita akan menjadi komite, kita akan dilantik oleh Master. Jadi di dada kita itu ada tergantung 4 huruf ini, Fo Xin Si Zi ya. Jadi menjadikan batin Buddha sebagai batin sendiri dan tekad Master sebagai tekad sendiri. Nah, sekarang kita pikirkan dahulu. Setelah dada kita terpampang 4 kata itu, apakah kita bisa seperti Master yang memegang teguh 6 kata itu sampai sekarang? Setelah membangkitkan ikrar, memunculkan tekad awal kita, apakah kita mampu mempertahankan tekad awal ini? Nah, apakah Anda setelah dilantik oleh Master sebagai anggota komite suci pada tahun-tahun sebelumnya itu, apakah Anda sudah dilantik? Apakah yang muncul dalam benak
Anda pada momen dilantik langsung oleh Master? Apakah terpikir saya bangga? Kali ini saya akhirnya tercapai niat menjadi komite. Apakah terpikirkan Sizi itu adalah apa? Tekad master. Seperti tekad kita sendiri. Tekad master itu apa? Wei Fo Jiao, Wei Zhong Shen. Itu yang dipegang master sampai sekarang ini. Apakah setelah kita mau dilantik, sewaktu master ya memberikan kita kata-kata 4 kata itu, bisakah kita juga mengatakan Wo Yin Yi di dalam batin kita? Bisa, apakah seperti itu? Nah, jadi apa yang muncul dalam benak kita pada momen dilantik? Dilantik Siung Sije bukan cuma saya memakai pakaian ini merasa bangga. Saya bangga menjadi komite. Memang kita ada rasa bangga, tapi apakah terpikirkan tanggung jawab kita itu sebagai komite itu apa? Sebagai murid master, sebagai insan suci, apa tanggung jawab kita? Telah oke kah? Telah bersediakah? Telah woyin ikah? Pada saat itu, pada saat kita dilantik oleh master dan pada momen saat itu, apakah kita bisa seperti master yang Insun Tause memberikan 6 kata itu langsung dalam batinnya mengatakan wo yin yi. Nah, mari kita melihat video berikutnya.守正总是呢，莫忘守正这一刻。每一位，当你们要守正，师父都是深深的祝福。虽然短短的这刹那，这样一天是贴心，师父的心就是弟子的心，师父的愿就是印证了、对证了，就贴上去。上人法体安康。上人，我们爱你。每一个一贴啦，没有人丢掉，很有心意的自己这样贴上去。所以呢，请大家这一回的守正，要很珍视它，要珍惜它啦。就是没有发挥你的良能，就是再受几次证，也都等于是空，没有啦。这一回艺术证了，那就是如吸体一样，就把它吸住。我这样的受证，就这样一贴。就稳稳的贴住你们的心，心应着心，所以师字为己字，我们共同呢，佛心为己心，你心我心向着佛心，我们要学习佛陀大觉悟的，我们要去体解宇宙大道。这种吸铁，你看不到它的铁，那个大，你只要这点跟这点差不多来到家，它就会吸了，所以也期待。哪怕我不在，这个在家，只要他有这个气，他也会把它去挂起。所以，时间，希望讲，会当规定算规定，这就是信仰。
对家己较好咧，毋是食几箍，毋是，是你做偌济，你会当影响偌济人，人迄颗心的向善，主人一生无量，多一颗种子，那就是无量的。上来，我们爱你，我们回来了，姐姐，走到上来，感恩。Ya, jadi apakah sesiung siji yang sudah dilantik oleh Master? Maka Fosin Sisi dan atau serta bed komite yang ditempelkan pada dada sesiung siji semuanya itu adalah merupakan satu besi magnet yang tiada berwujud. Sekarang kita tanyakan kepada diri sendiri, medan magnetnya itu masih bekerja ataukah sudah kehilangan daya tariknya? Sesiung siji ini ya, ini mungkin saya perlihatkan ini dulu ya, dulu masa kita ini masih gede ya. Ininya saya rasa sekarang nggak sebesar ini lagi. Ini sebenarnya sewaktu kita menjadi komite ya, kita dulu masih pakai peniti ya, masih pakai peniti, kita dipenitikan di cipau kita ya. Jadi kata-kata ini sebenarnya sesiung siji yang sudah dilantik ya. Mungkin bagi saya sendiri ini semua adalah sangat berharga ya. Jadi saya ada buat satu lemari khusus ya untuk menyimpan semua souvenir-souvenir daripada siji, termasuk kata-kata ini. Nah, kata-kata ini yang menjadi pedoman bagi kita. Kita tidak mungkin ya sesiung siji dalam menjalankan siji itu tidak ada rintangan. Tidak mungkin. Jadi setiap kali ada rintangan atau mungkin kita akan kendur sesaat ya. Kita berpikir kembali, kita mencari lagi ya barang-barang ya atau dari segi baik yang lantik ataupun yang souvenir dan sebagainya itu semua mempunyai makna. Nah, terlihatlah 4 kata ini. Nah, 4 kata ini membuat kita memikirkan kembali. Untuk apa saya menjadi komite? Saat itu, niat saya menjadi komite sebenarnya apa ya? Kenapa saya mau pulang dilantik? Menghabiskan biaya yang lumayan ya, sesiung siji. Untuk membeli baju, tiket pesawat, dan sebagainya. Untuk apa? Nah, jadi melihat 4 kata ini, kemudian kita akan pikirkan kembali. Master bersusah payah. Master ingin batin kita seperti batin Buddha. Dan tekad kita tuh mesti seperti beliau. Yaitu apa? Wei Fo Jiao, Wei Zhong Shen. Kita mesti menjadi kaki tangannya. Karena kita tahu Master sangat lemah ya, tidak mungkin terbang ke sana kemari. Nah, jadi kita sebagai kaki tangannya, apalagi kita berada di jauh daripadanya, di tempat yang sangat jauh. Nah, ini hal yang perlu kita pertanyakan pada diri sendiri. Jadi kata-kata ini sesiung siji kita sisipkan ya di tempat mana yang mudah terlihat. Sewaktu kita merasa kecewa, ya, sewaktu kita merasa sakit hati, ya, kita coba kembali lagi kita melihat ini. Saya pulang ke Hualien, saya dilantik oleh Master, saya diberikan 4 kata ini. Jadi ini yang saya berpegang teguh sampai sekarang. Seperti Master yang berpegang teguh sampai 60 tahun sampai sekarang ini tetap Wei Fo Jiao, Wei Zhong Shen ya, sesiung siji. Nah, kemudian dalam video Lentera Kehidupan itu Master juga pernah mengatakan sebetulnya pada hari kita membangkitkan tekad adalah saat di mana batin kita berada dalam kondisi yang paling jernih. Itu yang semua orang inginkan ya, sesiung siji. Yaitu apa? Saat sifat hakiki dari kebudayaan kita terbangkitkan. Nah, itu adalah berada dalam kondisi paling jernih. Kita harus menjaga tekad ini dengan sebaik-baiknya dan melanjutkannya di jalan bodhisattva ini. Bahkan ingat, melanjutkannya dari kehidupan ke kehidupan. Jadi bukan cuma kehidupan saat ini saja.
Ya, kita selalu ya diminta masa apa? Kembali lagi dan kembali lagi. Jadi dari kehidupan ke kehidupan. Master juga mengatakan membina diri itu adalah menggenggam tekad yang dibangkitkan pada momen itu juga dan mengendalikan niat pikiran kita dengan baik. Ya, kita harus senantiasa mengingatkan diri sendiri. Jangan sampai ketika membina diri pada tahun pertama itu sangat semangat ya. Buddha itu berada dekat dengan kita. Buddha itu berada di depan mata kita. Tahun kedua Buddha sudah mulai ya, apalagi menjauh di ujung langit sana. Tahun ketiga Buddha sudah sama sekali tidak terlihat lagi. Nah, ini ya, ini yang sering terjadi pada orang-orang yang mungkin mentalnya ya atau mungkin boleh dibilang kurang apa ya, kurang teguh ya tekadnya. Nah, jadi ini. Jadi kalau kita mulai membina diri sangat tekun sekali. Akan tetapi kalau seiring berlalunya waktu muncullah kemalasan ya pada kita dan mengakibatkan kita gagal untuk mencapai tujuan kita. Nah, ini yang harus kita lalui. Ini yang harus kita belajar dari master bagaimana memegang tekad itu supaya tak tergoyahkan ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki naskah sutra dari Sutra Makna Tanpa Batas. Di sini dikatakan ya seperti tadi yang tertera di dalam ceramah master, dengan belas kasih luhur tak terhingga menyelamatkan para makhluk dalam penderitaan. Ini adalah mitra baji yang sejati bagi semua makhluk. Adalah ladang berkah yang terbaik bagi semua makhluk. Juga adalah guru tanpa perlu diundang bagi semua makhluk. Adalah tempat berteduh yang tenang, tentram dan bahagia bagi semua makhluk. Juga adalah tempat meminta pertolongan, perlindungan, dan bersandar bagi semua makhluk. Naskah ini tidak begitu dalam, sesiung-sesie. Ini adalah satu kitab sutra dari kendaraan besar yang dilindungi terus di dalam batin Buddha. Sutra Makna Tanpa Batas adalah intisari daripada Sutra Teratai. Jadi kita ya, Master mengharapkan kita yang jadi bodhisattva dunia ini seharusnya menjadi seperti yang tertera di dalam sutra ini. Gimana kita menjadi mitra baji, ya, gimana kita menjadi tempat berteduh untuk mereka. Nah, gimana kita menjadi tempat untuk meminta pertolongan, perlindungan, dan tempat sandaran daripada semua makhluk. Itu kenapa kita dihimbau ya untuk menjalankan misi amal. Nah, ini. Jadi kita semua itu adalah tempat sandaran bagi makhluk yang menderita. Buddha selalu senantiasa berharap bahwasanya para makhluk, setiap orang itu dapat memahami ajaran dari kendaraan besar. Berharap benih berupa niat kebajikan dalam batin setiap orang itu dapat segera dimatangkan. Karena sebab dan kondisi kalau sudah matang dapat tumbuh akar dan berkembang pesat. Juga dapat menumbuhkan benih-benih baru yang banyak. Kemudian benih-benih ini ditebarkan ke tanah, ditebarkan ke dalam lahan batin daripada para makhluk semua. Jadi dari satu tumbuh menjadi tak terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Sering kita dengan isen uliang chong isen. Nah, ini yang diharapkan dalam sutra ini dan juga yang diharapkan Master Insan Suci menerapkannya. Master mengatakan, tujuan dari membina diri itu adalah mencerahkan diri sendiri dan juga jangan lupa orang lain. Nah, menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Sifat pencerahan ini dapat dibangkitkan dari kemaha belas kasihan yang tak terhingga dalam diri kita. Potensi dari kemaha belas kasihan yang tak terhingga adalah kita gunakan untuk menolong para makhluk yang menderita. Sebagai mitra baji bagi semua makhluk, sebagai ladang berkah yang terbaik bagi semua makhluk, sebagai guru tanpa perlu diundang bagi semua makhluk. Jadi sering ya dalam kegiatan dan sebagainya itu, kenapa saya nggak dipanggil? Kenapa saya nggak di ini? Kenapa nggak ini? Kita harus apa? Menjadi apa? Guru tanpa perlu diundang.
Jadi kita ini mungkin yang sudah ada di dalam dunia suci ya, sudah ada jam terbangnya dan sebagainya, itu nggak perlu diundang lagi. Jadi setiap ada kegiatan, setiap ada bencana dan sebagainya, kita otomatis mendaftarkan diri. Nah, ini adalah guru tanpa diundang bagi semua makhluk. Jadi ini yang insan suci harus terapkan. Jadi jejak daripada kemahabelas asihan yang tak terhingga dalam insan suci dapat disaksikan dalam tayangan video pada acara pemberkatan akhir setiap tahunnya, ya kan? Jadi dalam Sui Mo Chu Fu itu selalu ada ya, baik dari seluruh dunia ya, apa yang telah insan suci perbuat pada tahun itu, dan juga dari Indonesia. Jadi setiap Sui Mo Chu Fu kita ada melihat videonya. Nah, tahun ini Suci Medan juga meninggalkan jejak kemahabelas kasihan yang tak terhingga ini pada bencana banjir ya, suci. Nah, banjir di Sumatera Utara dan Aceh. Sampai saat ini kita masih dalam tahap pembangunan hunian tetap bagi para korban bencana, dan syukurnya sebagian dari rumah-rumah di Mangun sudah dapat diserahkan kepada para korban ya. Ini yang di Sumatera. Selanjutnya kita memasuki naskah sutra berikut ini. Adalah guru pembimbing agung bagi semua makhluk dimanapun berada. Berlaku sebagai mata bagi yang tidak mampu melihat. Berlaku sebagai telinga, hidung, atau lidah bagi yang tuli, tiada hidung atau bisu. Jadi membuat yang cacat indera menjadi lengkap indera. Bagi yang sakit jiwa dan berpikiran kacau, mengarahkan perhatian benar yang besar kepadanya. Nah, ini ya. Jadi ini yang dikatakan dalam sutra. Kemudian ajaran Buddha telah pun diwariskan hingga sekarang ini. Begitu banyak makhluk yang terdelusi di era sekarang ini dan sangat membutuhkan ya kita sebagai setiap orang untuk memikul tanggung jawab. Next ya, Sece. Kita harus membimbing orang-orang agar memiliki perhatian benar, cenin ya. Bukan saja perlu mencerahkan diri sendiri, cuci. Diri sendiri harus memiliki perhatian benar, juga menjadi aliran air untuk mensucikan batin manusia. Berharap kita semua orang bisa mengarahkan mereka yang menyimpang ke arah yang benar ya, suci. Master ya, begitu mengatakan ya, begitu sulitnya ya, suci berjalan sampai 60 tahun sekarang ini sebenarnya adalah sangat sulit. Begitu susahnya saya mengatakan bimbingan tiap kali kepada kalian semua. Setelah perlahan-lahan saya hendak membuat orang memperbaiki tabiat buruknya, tapi sangatlah tidak mudah. Jadi di dalam 60 tahun ini, Master mengatakan sebenarnya ada berapa muridkah yang bisa memahamiku? Setiap kali saya berbicara, berapa orangkah yang setelah mendengar saya berbicara itu bisa merubah pandangannya, yang benar-benar bisa menyerap ajaran Jingsi? Setelah mendengar Dharma, apakah tabiat buruknya ada berubah? Dharma harus masuk ke dalam batin. Baru kita bisa membimbing orang. Kita bisa membawa orang. Menyayangi jiwa kebijaksanaan murid adalah tanggung jawab sefu, kata Master. Dan tanggung jawab murid adalah menerima ajaran, menerima Dharma dari sefu. Bila mana semua orang menggunakan Dharma dalam keseharian, maka jiwa kebijaksanaannya itu akan berkembang pesat. Seperti tubuh yang menyerap gizi, maka tubuh dengan sendirinya akan sehat. Bila Dharma ditelan ke dalam tubuh, diproses, lalu dikembangkan pada setiap perlakuan terhadap masalah dan orang, itu akan menjadi seperti yang sering kita katakan yufatu. Kita ada Dharma dalam setiap membimbing orang. Master mengatakan
kita tidak boleh hanya menjadi lerawan yang gembira. Sering kita mendengar ya, banyak lerawan suci mengatakan akan menjadi kuai le zikong, menjadi lerawan yang gembira, yang happy-happy saja. Master mengatakan kita harus menjadi insan suci yang dapat mengembang tanggung jawab. Tiada hentinya merekrut bodhisattva dunia. Itu adalah tugas daripada setiap insan suci. Mengembangkan energi cinta kasih universal. Kehidupan baru bisa bahagia. Dunia bisa tentram. Wei Fo Jiao, Wei Zhongsheng. Demi agama Buddha, demi ajaran Buddha, dan demi para makhluk. 6 huruf ini dari Insun Taosi, Master Cheng Yen, memegang teguh pesan gurunya. Dan sebagai murid Master Insun Taosi, membawa suci menggerakkan cinta kasih universal sampai sekarang telah memasuki 60 tahun. Master mengatakan 60 tahun itu bukanlah waktu yang panjang. Itu masih tidak cukup. Ini adalah tekad Master dari kehidupan dan ke kehidupan berikutnya. Kenapa selalu dikatakan banyak orang khawatir Master akan tiada di dunia ini. Setiap orang pasti akan meninggalkan dunia ini. Bagaimana suci selanjutnya? Tapi bagi para senior di Taiwan selalu mengatakan, Master selalu mengatakan apa? Belum cukup waktunya untuk di dunia suci ini. Beliau akan datang kembali. Jadi kita tidak usah takut. Kita tidak usah sedih. Master akan lagi datang untuk membimbing kita. Nah, ini adalah sharing pada senior ini. Jadi, Sesiung Suci, mungkin seri ini saya sampai di sini, tapi sebelum saya mengakhiri ini, saya ingin memperkenalkan satu buku yang sangat bagus. Buku ini adalah Xing Yan Yi Jia Zi. Ya, Xing Yan Yi Jia Zi, menjalankan ikrar selama 60 tahun. Sebenarnya buku ini saya dapatnya tidak mudah ya, Sesiung Suci. Karena pertama-tama itu mungkin para pengurus ya, tahun ini kan kita memasuki 60 tahun suci. Jadi para pengurus pulang ke Hualien dan kemudian membuat mereka laporan kepada Master dan sebagainya. Mereka rupanya dapat buku ini. Jadi saya mendapat tahu bahwasanya buku ini, saya memang hobinya juga baca-baca ya, Sesiung Suci. Jadi saya melihat Master ya begitu cuangien ya, tersenyum ya, sangat cuangien mukanya, sangat belas asih, saya terkesima. Lalu saya melihat judulnya, Yi Jia Zi, 60 tahun. Menjalankan ikhlas selama 60 tahun. Saya tersentak. Lalu saya mencari tahu, lalu saya pinjam daripada orang yang mempunyai buku ini. Kemudian saya melihat-lihat isi dalamnya, saya terkejut, Sesiung Suci. Kenapa? Buku ini bukan keluaran daripada Jingsi, bukan. Tapi ini buku keluaran daripada penerbit luar. Saya merasa ya ini Tianxia Wenhua ini dulu kok nggak salah itu riwayat Master ya, tentang Master itu juga ada di judulnya apa ya, saya lupa. Ada mengeluarkan buku seperti ini. Kemudian 60 tahun ini, untuk menyambut 60 tahun ini, buku ini beredar pada tahun ini. Nah, saya melihat ke dalamnya, saya kaget kenapa Sesiung Suci. Di dalam itu lengkap semua. Dan yang pertama ini, ya, bab yang pertama ini tidak lain yang kita katakan. Kenapa ya dikatakan penting? Ini ada dikatakan adalah Wei Fo Jiao Wei Zhongsheng. Ini yang pertama ya, yang pertama dikatakan apa ya? Dipentingkan ya, dipentingkan pada pengarang ini. Saya nggak tahu ya, saya pun kepingin tahu juga ya. Apakah pengarang ini insan suci atau bukan? Tapi yang saya tahu ini buku bukan keluaran daripada Jingsi ya. Jadi ini Wei Fo Jiao Wei Zhongsheng ini menjadi halaman yang pertama daripada buku ini.
Dan mungkin jodoh juga minggu ini saya diundang ke Sunday School ya untuk Jingsepan kepada papa mama mereka untuk sharing tentang ini juga. Nah, jadi saya masih mengingat ya ceritanya. Jadi buku ini di dalam diceritakan itu sangat lengkap loh, Sesiung Seci. Kenapa? Jejak-jejak insan suci itu apa yang mereka lakukan? Apa arahan dari master? Contoh seperti di dalam ada pada tahun berapa dan berapa itu pelestarian lingkungan mulai digerakkan. Dan apa harapan master terhadap pelestarian lingkungan? Seperti kita mungkin mindset kita selama ini, mengumpulkan sampah untuk menjadikan dana atau apa jadi apa dan sebagainya. Sebenarnya itu tujuan master adalah mendidik orang supaya gimana kita supaya bisa melakukan pelestarian lingkungan sendiri. Nah, ini lengkap semua. Jadi apa yang insan-insan suci lakukan, apa yang istilah-istilah suci itu semua di dalam buku ini tertera semua. Dan dia membawakannya itu tidak terlalu formal sekali. Dia kayak seperti kita melihat cerita daripada master. Kita mengikuti perjalanan master selama 60 tahun. Jadi ini saya promosi buku ini Sesiung Suci. Karena di Jingsi juga, di Jingsi Taiwan mungkin sudah ada jual, mungkin di Jakarta saya kayaknya cari tahu, kayaknya belum ya, atau sekarang udah ada, saya nggak tahu ya. Jadi kalau di Pineng ya, saya pun menitip orang beli di Pineng karena kita akan segera, mungkin yang bisa berbahasa Mandarin, saya akan kumpulkan semua orang, kita akan segera sharing tentang isi buku ini dan kemudian kita akan sebarkan ke komunitas semua. Jadi setiap speaker itu bisa ke komunitas untuk sharing ya, sharing sedikit demi sedikit isi daripada buku ini. Jadi ini mungkin nanti bisa yang Jakarta ya, mungkin relawan Jakarta kalau memang belum ada boleh tolong dong ya minta pengurus Jingsi dan sebagainya coba masukkan buku ini karena sampai di Pineng pun saya ke Jingsi Book Cafe ini tuh belum ada terjual karena apa mereka menjadikan satu souvenir bagi pembangunan Jingsi. Kalau nggak salah mereka ingin membangun aula Jingsi di Johor atau di mana. Nah, mereka menjadikan souvenir. Jadi siapa yang menyumbang dapat satu buku ini. Karena mau pendonor ini memahami apa yang telah dilakukan 60 tahun. Ya, 60 tahun Master Cheng Yen. Nah, ini ya Sesiung Seci. Jadi ini adalah bagus sekali. Baik ngerti ataupun tidak ngerti bahasa Mandarin, saya merasa ini kita boleh ya mengundang buku ini ke dalam rumah kita. Jadi kita satu souvenir lah 60 tahun Seci ya. Karena ini yang Sesiung Seci. Saya sampai di sini. Ayo maaf ya sampai 8:21 hari ini waktunya terlalu panjang. Cảm ơn Sesiung Seci semua cảm ơn. Ya, karena Sece Yusni sudah mengingatkan kita kembali akan tekad awal kita, ya, masuk ke suci. Kemudian saya juga mencatat pernyataan bahwa Master sudah membimbing kita selama 60 tahun. Ya, apakah ada perubahan dalam diri kita sendiri? Nah, ini kita mesti refleksi ke dalam diri kita masing-masing. Kanan Sece Yusni, kanan Sesiong Ade. Kemudian kita mengundang Sesiong Hoklai. Selamat pagi. Ya, mungkin apakah Sesiong Hoklai bisa di-unmute? Ya, memang lagi mute terus ini, lagi mute terus. Oke, baik. Kan ơn sư Siong Nyokian, kan ơn sang dan Kaiser, kan ơn sư Justni Lina dan sư Siong Ade tadi luar biasa, menggetarkan. Nah, ini ya menggetarkan. Jadi betul-betul menggetarkan dan membuka mata. Dan saya ingin sedikit sharing kesan batin. Jadi waktu. Ini waktu. Jadi kalau cerita waktu, banyak sekali persepsi tentang waktu. Waktu adalah uang, time is money. Jadi waktu adalah kehidupan, karena orang-orang yang punya waktu berarti orang-orang yang hidup. Kalau orang tidak hidup, tidak punya waktu. Saya sering sharing tentang waktu dulu.
ya. Saya punya judul sharing berpacu dengan waktu. Ya. Kita berpacu dengan waktu. Sebetulnya juga tidak, tapi juga dikatakan berpacu dengan waktu. Kita semuanya sedang berpacu dengan waktu. Ya, hari esok datang dulu katanya ya, atau ketidakkekalan datang dulu. Ini juga waktu ya, yang datang dan pergi semuanya waktu. Jadi waktu sebetulnya di dalam Buddhism, di dalam ajaran Buddha, waktu itu hanya konsep, ya, kesepakatan kita waktu. Yang sebenarnya ada cuma adalah yang berlalu, saat ini, dan yang akan datang. Di dalam Buddhism hanya ini yang dikenal. Jadi tidak ada waktu 1 jam, 2 jam. Itu semua konsep. Berkalpa-kalpa itu juga konsep. Jadi sejetik apa tadi Master bilang, waktu yang terpendek adalah sejetik. Apa inian sejian. Nah, inilah dia waktu itu, moment 1 detik itu. Jadi kalau Master dikatakan orang tadi 60 tahun menggenggam ikrar. Sebetulnya kalau secara spiritual Master menggenggam ikrar saat ini. Saat ini saja. Yang kemarin sudah berlalu. Yang besok belum ada. Yang ada saat ini. Jadi Master mengatakan pawo tangsia. Genggamlah saat ini karena momen ini, di momen ini ya. Kalau kita bilang mau wang cusin, jangan lupa tekad awal. Tekad awal juga tekad saat ini. Saat inilah jadi awal untuk yang akan datang. Karena yang kemarin sudah tidak ada. Berlalu. Tetapi yang kemarin dan yang sekarang dan yang besok semuanya adalah sama. Saat ini. Yang kemarin ada di saat ini karena ada ingatan. Ingatan, kita mengingat yang kemarin. Jadi ada guru yang menganalogikan waktu dengan air. Ketika kita ke pinggir sungai, air mengalir, kita taruh tangan kita di sungai. Nah, saat ini, inilah air yang saat ini yang kusentuh, air yang saat ini. Tapi air yang saat ini itu pun berlalu. Berlalu, dia mengalir. Air yang belum datang juga datang. Nah, tapi sentuhan saya adalah saat ini. Sentuhan saya saat ini. Keberadaan saya adalah di saat ini. Jadi tidak ada tidak melekat ke masa lalu, tidak merisaukan masa akan datang. Master bilang begitu ya. Jadi semua juga guru bilang gitu. Aduh, ini apa ini ya? Jadi tidak melekat. Ini yang penting. Pawo tangsia. Genggam saat ini. Karena kita hanya ada di momen ini. Di kesadaran ini. Hidup saya ada di kesadaran ini. Hidup saya hanya setarikan nafas. Nafas saat ini. Master bilang, ya, hidup kita berapa lama, berapa jauh, berapa ini. Enggak. Cuma 1 saat. 1 momen ini. Setarikan nafas. Kalau saya tidak menarik nafas setelah menghembuskan nafas, berarti itu hembusan nafas saya yang terakhir. Saya menghembuskan nafas, saya tidak menarik, nggak bisa narik nafasnya lagi. Berarti tadi hembusan nafas yang terakhir, saya meninggal. Nah itu, ya. Jadi waktu saya hanya setarikan nafas saja. Sebab itu gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita banyak yang nggak sadar tentang waktu ini. Kita merasa seakan-akan kita memiliki banyak waktu. Master bilang begitu ya. Jadi kita sebetulnya sadarilah waktu kita hanya di saat ini. Ketika saat ini kita mendengarkan Dhamma, fokuslah mendengarkan Dhamma. Karena kita waktunya saat ini. Besok lain lagi. Dhamma yang akan kita dengarkan, besok juga mungkin lain lagi. Pencerahannya besok lain lagi. Pencerahan hari ini, saat ini. Selalu di saat ini. Jadi ikrar 60 tahun. Kenapa orang bilang sampai kuat? Karena Master setiap saat memegang ikrarnya. Wah, menggetarkan itu ya. Itu menggetarkan. Jadi Master tuh bukan katanya sudah sekian lama. Enggak, saat ini. Pokoknya Master saat ini aja. Saat ini dipegang, saat ini dipegang, saat ini dipegang. Tidak dilepas. Melekat. Ya, selama di dunia ini kita memang masih melekat kepada kehidupan. Ya, nanti kalau Master sudah mencapai nibbana tanpa sisa, baru tidak ada melekat lagi. Ya, karena masih
masih di dalam hidup, masih di dalam dunia ini masih ada apa namanya batin dan jasmani. Ya kita semua masih eh, berjuang di sini ya untuk melalui saat demi saat, waktu demi waktu. Karena itu waktu yang ada ini Mas bilang betul-betul harus apa namanya dihargai ya, dihargai dengan sebaik-baiknya, dengan seininya, dengan apa namanya dengan sepenuh jiwa raga kita. Karena kehidupan kita ada di saat ini. Di saat ini sajalah ya. Yang akan datang sering disahkan nanti besok nggak ada master gimana, kata nanti nggak ada gimana. Nah, kalau risau nanti master nggak ada master gimana ya kita apa yang kita lakukan saat ini. Nah itu juga namanya saat ini, menanam benih karma baik juga saat ini. Yang kemarin udah nggak usah dihitung lagi. Saat ini apa yang ditanam, benih baik apa benih buruk? Karena kalau menanam benih buruk, masa yang akan datang nggak usah dicerita lagi, pasti akan menuai buahnya. Demikian juga benih baik. Jadi ketika di saat ini pawok tangsia, ya, jadi hidup kita hanya setarikan nafas. Nggak usah bilang kepengen hidup banyak tahun, kepengen panjang umur dan segala-galanya. Tapi kalau tidak bijaksana dalam menggunakan waktu, percuma saja waktunya panjang. Percuma. Ya, karena hanya dipakai nanti untuk bermalas-malasan, untuk menikmati kehidupan duniawi. Nah, ini cara pandang monastik. Ya, kan karena master mengajarkan kita agar membalancing hidup kita untuk mengadopsi cara pandang atau cara hidup monastik, yaitu cara bodhisattva mindset. Ya, bodhisattva mindset bahwa kita menjadi cucu tak tahu cucu apa tak tahu tadi. Pokoknya kita menjadi nakoda bagi seluruh makhluk. Kita menjadi indera, kita menjadi tempat orang-orang meminta tolong. Nah, jadi kalau ada yang meminta tolong, jangan bilang, aduh, heran minta tolong melulu. Gitu ya. Jadi kita harus sukacita saat itu ada orang mau minta tolong sama kita, kita sukacita, berarti kita diberikan kesempatan untuk menggarap berkah ini. Ya, sukacita lah. Ya, kalau ada halangan, ada apa ya, katakanlah ada halangan tidak bisa dan lain-lain ya. Tapi yang paling utamanya sukacita dulu. Ketika diberikan tanggung jawab, diajak untuk melakukan kegiatan ini, itu sukacitalah dulu. Ketika melihat orang lain melakukan, sukacitalah. Ya, kita selalu mengupayakan sukacita itu muncul di setiap momen kesadaran kita. Nah, ini kesadaran kita tuh bagaikan listrik yang bergetar, ya. Jadi itu sangat sayang sekali kalau waktu saat getaran itu kita isi dengan kekhawatiran, kebencian, kesombongan ya dan lain-lain. Jadi gunakan momen-momen ini semuanya untuk membangkitkan sukacita. Kalau ada muncul yang tidak baik, singkirkan. Munculkan yang baik yang tadinya belum muncul. Yang muncul yang baik dipertahankan. Yang tidak baik yang belum muncul, jangan sampai muncul. Demikian Sisi munculkan terus niatan-niatan yang baik, ya, perilaku yang baik, ucapan yang baik di setiap momen di dalam kehidupan kita. Hidup itu tidak panjang, tidak juga pendek, ya. Nggak ada panjang dan pendek, yang ada satu momen. Just one moment in time. Oke, cảm ơn大家，祝福大家福慧双修。 Ya, karena Sesiong Holai sudah memberi kita semangat ya untuk terus berjalan di jalan bodhisattva. Dari Sesiong Sece yang lain, ada yang mau sharing, silakan. Ya, Sesiong Ong Ciwe, selamat pagi. Selamat pagi, Jokian Sesiong, ya. Kanan Sesiong, kanan kepada Jisni Sece ya, Lim Ade Sesiong dan PPT dari Jano Sesiong ya. Kanan ya juga sharing dari Hokai Sesiong ya. Kanan kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya, hari ini kita disampaikan agar bisa sehati dengan Buddha ya. Ya, juga disampaikan tentang ajaran Buddha.
Ya kita tahu ya di ikrar yang ketiga adalah dengan keyakinan membuka pintu Dharma yang tak terhingga ya. Ya, jadi memang Dharma ini sangat tak terhingga. Namun kita tahu ya bahwa ada satu uh, syair yang menyampaikan ajaran Buddha itu sebetulnya sangat sederhana ya, yaitu janganlah berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan batin. Itulah ajaran para Buddha. Ya, jadi sebenarnya ajaran Buddha ini sangat sederhana, ya. Namun dalam prakteknya itu pintu Dharma tak terhingga. Ya, kenapa? Karena waktu dan pikiran kita itu setiap saat selalu bergerak. Ya, tadi oleh Sesiong telah menyampaikan tentang kesadaran. Ya, jadi pada saat kita janganlah berbuat jahat, banyaklah berbuat kebajikan, itu berarti kita sedang bertransformasi ya, sedang mengadakan perubahan dari prinsip-prinsip kebenaran kita punya sendiri, ya kita berusaha meselaraskan dengan prinsip kebenaran yang telah disampaikan oleh Master. Ya, jadi kita membuat perubahan-perubahan. Hari ini Master juga menyampaikan ya mengenai membaca sutra makna tanpa batas setiap hari. Ini luar biasa ya, karena mohon maaf saya tidak bisa bahasa Mandarin ya. Jadi memang sutra makna tanpa batas ini, tapi banyak ya orang-orang yang belajar bahasa Mandarin dengan bernyanyi, bernyanyi lagu-lagu Mandarin, lama-lama dia bisa bahasa Mandarin meskipun masih secara buta huruf ya, tapi bisa melafalkan dan juga mengerti artinya. Ya, saya juga berusaha ya untuk belajar melafalkan dan mengerti artinya meskipun masih buta huruf. Namun kalau dengan sebuah lagu, kadang-kadang hari ini kita lihat ya banyak konser-konser musik ya, dengan sebuah lagu orang bisa mengingat dan mengerti artinya. Ya semoga saja dengan sutra makna tanpa batas ini kita juga bisa melafalkan dan juga mengerti artinya. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidup ini kita selalu juga mencari kesenangan. Hari ini juga sudah disampaikan deh dan juga kesenangan itu bisa membosankan. Suatu saat membosankan dan kita akan mencari kesenangan yang lain. Dan saat membosankan kita juga akan mencari kesenangan yang lain. Nah, oleh sebab itulah kesenangan ini memang tiada habisnya. Nah, oleh sebab itu selalu dikatakan kita cari sebetulnya kesenangan atau sebuah sukacita dalam kebajikan. Nah, oleh sebab itulah ya janganlah berbuat jahat dan banyaklah berbuat kebajikan, itu berarti kita melatih ke dalam dan keluar ya, kita bersama-sama ya. Terus juga sucikan batin berarti kita bertekad untuk ikrar yang keempat, bersungguh hati ya untuk mencapai pencerahan, namun bukan pencerahan kita sendiri saja, namun kita juga berusaha ya menyalakan pelita di hati orang lain, di batin orang lain. Jadi untuk proses ini ya memang kita tahu ya bahwa perlunya satu proses kesadaran dalam perubahan dari janganlah berbuat jahat, tambahkan kebajikan, dan juga proses mensucikan batin ini tidak mudah. Oleh sebab itulah dengan keyakinan kita membuka pintu Dharma yang tak terhingga. Ya, kanan ya, Jokian Sesiong. Kanan Ya, Sesiong Kak. kanan. Kanan Sesiang Ojiwe, sukacita dalam kebajikan. Ya, jadi kalau kita bisa mempertahankan kondisi seperti ini, tentunya jalan kita akan lebih panjang. Ya, sukacita dalam kebajikan. Mungkin kita akan masuk ke kuis dulu, silakan. Ya, cara menjawab kuis seperti biasa, contoh jawaban 1D, 2A. Next. Nomor 1, mengapa bodhisatwa disebut sebagai makhluk tempat bersandar bagi semua makhluk? A. Karena bodhisatwa memiliki kekuatan gaib. B. Karena bodhisatwa memberikan kekayaan. C. Karena bodhisatwa memberikan pertolongan, perlindungan, bimbingan,
kepada makhluk yang menderita. D. Karena bodhisattva menguasai seluruh kitab suci. Karena bodhisattva hidup terpisah dari masyarakat. Ya, closed. Karena C, karena bodhisattva memberikan pertolongan, perlindungan, dan bimbingan kepada makhluk yang menderita. Next. Apa makna menjadi mata bagi yang tidak mampu melihat, mengobati kebutaan fisik semua orang, menunjukkan arah yang benar dan meluruskan pandangan yang keliru, mengajari orang membaca buku, membantu orang melihat benda yang jauh, memberikan bantuan materi. Ya, close. Ya, jawabannya adalah B. Menunjukkan arah yang benar dan meluruskan pandangan yang keliru. Next. Orang yang suka mendengar gosip, fitnah, dan kata-kata yang memecah belah menunjukkan apa? A. Menggunakan pendengarannya dengan bijaksana. B. Sedang melatih kesabaran. C. Belum menjaga indera pendengarannya dengan baik. D. Sedang belajar Dharma. E. Memiliki pengetahuan yang luas. Close. Jawabannya adalah C. Belum menjaga indera pendengarannya dengan baik. 4. Apa hubungan antara keyakinan terhadap hukum karma dan kemampuan seseorang menerima dharma? A. Tidak ada hubungan sama sekali. B. Hukum karma hanya berkaitan dengan kehidupan mendatang. C. Hukum karma hanya berlaku bagi umat Buddha. D. Orang yang memahami karma tidak perlu belajar dharma lagi. E. Keyakinan terhadap karma membantu seseorang memahami akibat dari setiap perbuatan sehingga lebih mudah menerima dan mempraktikkan dharma. Ya, close. Jawabannya E. Keyakinan terhadap karma membantu seseorang memahami akibat dari setiap perbuatan sehingga lebih mudah menerima dan mempraktikkan dharma. Nomor 5, apa kritik yang disampaikan dalam ceramah terhadap kebiasaan manusia modern terkait indera penciuman? A. Terlalu banyak menggunakan parfum. B. Terlalu bergantung pada teknologi. C. Tidak menjaga kebersihan lingkungan. D. Nafsu makan sering dibangkitkan oleh kenikmatan aroma, sehingga mengabaikan belas kasih terhadap makhluk hidup. E. Kurang menghargai makanan tradisional. Ya, close. Jawabannya adalah D. Nafsu makan sering dibangkitkan oleh kenikmatan aroma sehingga mengabaikan belas kasih terhadap makhluk hidup. Nomor 6. Mengapa para hadirin dapat mendengarkan Dharma selama 60 kalpa kecil tanpa merasa lelah? A. Karena mereka memiliki kekuatan gaib. B. Karena waktu sebenarnya berhenti berjalan. C. Karena batin mereka dipenuhi sukacita, penghormatan, dan kerinduan yang tulus untuk menerima Dharma. D. Karena mereka terpaksa untuk tetap berada di tempat itu. E. Karena mereka tidak menyadari waktu yang berlalu. Ya, closed. Jawabannya C, karena batin mereka dipenuhi sukacita, penghormatan, dan kerinduan yang tulus untuk menerima Dharma.
Ya, kanan. Sambil menunggu pemenang kuis. Ya, Sece Gunawati, selamat pagi. Selamat pagi, Seksiung Jokyan, Pagi, Kanan, Sece. Kaise. Selamat pagi, Seksiung Sece semua. Sangat kanan ya kepada Ate Sece dan Jusni Lina Sece ya, yang telah membabarkan semerbak batin ya, PPT dari Januar Sesiung ya, sangat luar biasa. Sangat menginspirasi ya kepada saya ya, dan kepada para murid master ya. Tadi dikatakan ya, sukacita dalam Dharma ya. Jadi kalau kita sukacita dalam Dharma, itu tentunya memang tubuh dan batin ya. Pada saat mendengarkan ajaran, pada saat terjun ke tengah masyarakat, ya tentunya kita tidak akan merasa lelah ya. Terus kita selalu fokus ya mengerjakan apapun ya. Pada saat mendengar, kenapa dikatakan kita fokus dan giat bersemangat ya, hati selalu bersatu ya, hati diselaraskan seperti hati Buddha dengan hati Buddha ya, hati tekad kita selaraskan dengan tekad guru kita ya. Jadi kalau kita memiliki sukacita ya, tidak pernah mengatakan, aduh saya capek, saya bosen, saya lelah ya, lesu ya, tadi atau Sesiung mengatakan leslah, lesu ya, yaitu jadi bagaimana cara membangkitkannya ya, memang harus ada pemahaman ya. Kalau kita cuma mendengar berlalu begitu saja ya, saya dulu begitu ya, aduh kagak ngerti udah biarin gitu ya, biarin aja, yang penting saya mempunyai nilai untuk masuk jenjang ya, untuk naik jenjang gitu. Nah, begitu lama-lama ya, tadi Master juga pada pembabaran pada PPT-nya dari Jusni Lina Sece ya, itu Master juga dalam pembabaran dharmanya ya, apakah pada saat Master tuh membabarkan, apakah semua para muridnya itu betul-betul paham gitu ya, betul-betul apalagi pada saat dilantik ya, apakah ikrar yang sudah dibangkitkan ya, sudah diikrarkan itu benar-benar dilakukan, dipraktekkan gitu ya. Kadang-kadang ya orang cuma ya udah biarin aja Master berbicara tanpa kita saya menyimaknya ya, tanpa saya mau memahami ya, tanpa saya mau mempraktekannya ya. Itu rasanya saya tuh rasanya aduh sangat sedih gitu ya. Kasih seperti kita training aja ya, pembicara ya sedang itu kan suatu materi yang harus kita dengar ya, kemudian supaya kita bisa paham kita praktekkan. Jadi apa sih sebenarnya nih, sudah ditunjukkan arahnya yang benar tapi kayaknya kita cuma nggak fokus gitu ya, biarin aja dia cerita aja di depan ya, begitu ya. Jadi kenapa setiap baik itu pembabaran Dharma Master ya atau training, kenapa kita harus sukacita supaya kita tahu ya apa sih yang didapatkan dalam training itu, apa sih yang harus dilakukan kita sebagai murid master ini, sebagai insan seci. Nah disitulah di Dharma ya, di training kalau kita fokus pasti kita tahu, oh ini budaya humanisnya pada saat survei kasus apa, ada peraturan ya, ada SOP-nya, pada saat kunjungan kasih ya, pada saat kita duduk, pada saat kita berbicara ya, mengenai baju, mengenai cara duduk ya, semua banyak ya. Kalau kita mau fokus, oh berarti saya ini harus seperti ini ya. Pada saat kita memberi penghormatan, kalau Wonsin cuma langsung membentuk mudra, kalau San Wonsin berarti 3 kali baru di pinggang membentuk mudra ya. Nah itu banyak hal-hal ya, dipandangnya itu remeh ya, tapi bosen saya juga udah ngerti gitu, tapi
pada saat praktek, apakah kadang-kadang kan kita juga masih lupa ya, saya masih lupa, oh iya ya harus membentuk mudra ya pada saat one scene berarti sekali ya. Itu semua ya perlu fokus gitu. Jadi jangan mengatakan saya bosen, aduh lelah, capek gitu ya. Mendengarkan dharma ya itu lagi gitu. Training ya itu lagi kan setiap materi yang dibabarkan oleh setiap orang yang berbeda-beda ya. Tentunya cara penyampaiannya juga berbeda-beda. Oh, kalau yang ini seperti ini ya. Oh, saya suka mendengar gitu ya. Kalau yang itu seperti itu ya gaya bicaranya gitu ya. Jadi jika kita selalu sukacita ya, kita harus selalu fokus ya, kita harus selalu hati Buddha ya harus diselaraskan dengan hati kita ya, supaya hati semua orang juga bisa mengikuti ya, bermanfaat buat diri sendiri juga bermanfaat buat orang lain ya. Terus dikatakan kenapa kita dikatakan bodhisatwa dunia ya, karena kita ini tempat berteduh ya, kita tempat berteduh buat semua makhluk ya, supaya semua makhluk tuh bisa mendapat ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan ya. Kemudian kita juga tempat diminta pertolongan dan perlindungan ya, serta juga kita tempat bersandar ya. Nah, terus kita juga sebagai guru ya tanpa diundang, jadi kita membimbing, memberikan perhatian ya, bagaimana cara berucap dengan sabar, dengan kelemah lembutan ya. Itulah ya kalau kita merasakan sukacita, jadi apapun yang kita temukan ya udah sukacita aja gitu. Begitu batin mulai bergejolak, oh iya ya, saya kan sudah mendengar dharma ya, harus sukacita dalam dharma. Nah, itulah yang berarti kita harus selalu tersadarkan ya, supaya pohon Bodhi ini menjadi sebuah hutan ya, menjadi sebuah hutan Bodhi. Semua orang bisa selalu tersadarkan ya, yang termasuk saya ya. Itu saja ya, Session Jokyan, tolong ditambahkan, tolong disempurnakan ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kangen Session Jokyan, Ya, kangen Kangen Suci Gunawati. Atas sharingnya, saya bacakan dulu pemenang kuis hari ini. Selamat kepada Suci Yanti Chen dari Medan. Kemudian Suci Hilda Rafika dari Lampung. Kemudian Laili Suci. Kemudian Suci Meta Puspasari dari Medan. Suci Lilis Mulyati dari Jakarta Utara 4. Kemudian Suci Aini Lijaya dari Medan. Mungkin dari pemenang kuis ada yang mau sharing, silakan. Kita masih punya sedikit waktu. Ya, silakan Session Suci kalau ada yang mau sharing. Ya, Session Rimba, silakan. 呀，感恩呀，感恩大 Ya, 家，大家早上好。哇， hal. sekali ya sesiong yang sharing dari para senior sangat menginspirasi semua kita ya, kita semua. Jadi memang kita ajaran master ya tetap tidak akan hilang karena semuanya sudah ada di YouTube. Jadi master setiap hari juga mengajarin kita yang membimbing seperti Pak Ong Siwi Sesong selalu membimbing kita yang tidak henti-hentinya. Jadi kita semua bisa belajar ya, selalu mendengar ajaran master yang lewat YouTube, lantaran kehidupan, master bercerita ya kan. Jadi kalau kita menemukan suatu hal kadang-kadang kita nggak tahu membingungkan, ya luangkan waktu kita ya buka-buka YouTube, dengar Dharma ya. Di luar Dharma yang lain ya Dharma Master juga sangat bagus ya, bisa inspirasi kita, ibarat obat lah ya, obat batin ya,
ajaran Buddha itu obat batin buat kita semua. Jadi, tapi untuk mengobati diri ya, kalau mau obati orang lain, hati-hati ya, karena perilaku kita selalu juga perhatikan jangan jari kita tunjuk orang. Jadi kita sendiri nggak tahu kita punya tabiat bagus atau tidak. Jadi selalu perhatikan diri sendiri dulu, ya. Memang ajaran Master, ajaran Buddha sangat bagus. Kita bisa memanfaatkan untuk memperbaiki diri sendiri dan juga sharing lah kepada yang lain. Jaga diri sendiri yang paling penting ya. Oke, demikian sharing saya. Ya, kalian Sesiong Rimba. Oke, dari Sesiong Suci yang lain, apakah masih ada? Mungkin sebagai penutup saya ingin sharing sedikit ya oleh-oleh dari Taiwan, dari Hualien. Mungkin saya bisa share screen. Sesiong. Ya. Nah, ini waktu laporan ke Master kemarin ya, beberapa minggu yang lalu kita dapat banyak sekali oleh-oleh nih dari Taiwan. Ya, termasuk salah satunya ini, kemudian ada buku, kemudian ada pin 60 tahun dan lain-lain. Jadi ini ada satu souvenir yang cukup unik nih, cukup unik. Jadi souvenir itu seperti untuk semacam apa ya, untuk diletakkan di meja, dan tulisan ini ada dua tulisan ya. Dalam kalau ini dibalik, pertama adalah xue ya, kemudian kalau dibalik diputar hurufnya bisa berubah menjadi jue ya, jadi xue yi jue. Kalau saya lihat di seri Master, kemudian ada sharing dari suhu, ya beberapa suhu, kemudian ada sharing dari Sesiong Suci kita, ya relawan dari Taiwan, banyak sekali membahas mengenai dua kata ini, xue, yijue. Ya, jadi xue ya belajar, belajar itu adalah pengetahuan. Jadi cie adalah eh, merasakan, tersadarkan ya, cieu. Jadi ini arahnya lebih ke kebijaksanaan. Ya, kalau kita lihat sekarang zaman AI, AI itu untuk belajar cepat sekali. Ya, jadi kapasitasnya itu tidak terhingga dalam menyerap yang namanya ilmu, ya, menyerap yang namanya pengetahuan. Ya, tetapi apakah AI bisa merasakan, tersadarkan, apakah AI memiliki tingkat kebijaksanaan? Menurut saya sejauh ini belum ya. Menurut saya nih, saya nggak tahu untuk kedepannya akan seperti apa. Ya, tetapi memang kedua kata ini kalau kita mau jabarkan cukup banyak. Ya, saya sendiri ada menyiapkan materi yang saya ambil dari video ini ya. Video ini ya, Wang Tuanzheng, ya Wang Tuanzheng, ya beliau adalah CEO dari Budaya Humanis di Taiwan. Tapi karena waktu kita mungkin tidak memungkinkan, mungkin ini saya akan simpan dulu untuk di sesi berikutnya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sebagai penutup, mungkin kita akan bacakan kosakata. Silakan, Sesiong.有 idea. Mungkin bisa ditampilkan kosakata, Sesiong.
Ya. 感恩是共上人开示，感恩是贵师伯，静思妙莲花，熏法相与会，kosakata熏法相. Bab 1, pendahuluan, episode 135. Fokus dan giat bersemangat untuk sehati dengan Buddha. Long, tuli. I, memotong hidung. Secing, porno, kecabulan. Pauli, kekerasan. Pauluan, huru-hara, kerusuhan. Tiaopo, shifei, mengadu domba, memprovokasi, menghasut. Kanan Shikushipo, 早上好. Ya, kanan Xiao Busa. Demikian Sesiong Sece materi kita pada hari ini. 感恩是共上人开示，感恩是贵师伯，静思妙莲花，熏法相与会，kosakata熏。 Ya, kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, 向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。Kanan Sesiong Sece semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa besok pagi. Kanan. Semuanya sampai besok lagi. Om Sesiung, Kanan Pacar. Sampai jumpa besok.